Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semua alumni dan simpatisan Pondok Pesantren Al-Mawardi yang saya sangat cintai dan juga kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tanpa terasa memasuki hari yang ke-29 di Ramadan tahun ini. Sehingga kalam Ramadan di Pondok Pesantren Al-Mawardi yang terakhir kalinya. Akan tetapi semoga kita dapat berjumpa kembali, diberi umur yang berkah sehingga kita masih bisa berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Semua pemirsa simpatisan Pondok Pesantren Al-Mawardi yang saya cintai, menjalani hidup diatur oleh agama semua dari segi kehidupan kita. Tingkah laku, pola pikir, bahkan bicaranya hati pun juga diatur oleh agama. Maka dari itu, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, kita harus sesuai dan cocok menurut aturan Islam. Tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi 11 bulan ke depan, kita harus meningkatkan ibadah kita. Harus kita lebih memperbaiki pola hidup kita. Karena kita semakin hari, semakin bertambah umur. Detik demi detik berjalan dengan cepat, hari demi hari melaju tanpa terasa. Yang demikian itu mengantarkan kita semakin bertambahnya umur. Maka dari itu, dalam pelaksanaan ibadah puasa yang tentunya kita bersama keluarga, makan bersama, berbuka bersama, sahur bersama, kita di bulan suci ini lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak berzikir kepada Allah. Bagaimana hal ini berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Sehingga ada dampak, ada akibat daripada kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Sesibuk apapun kita, maka sempatkanlah
kita membaca Al-Quran di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Sesibuk apapun kita, maka sempatkanlah kita bercengkrama dengan keluarga, dengan anak dan istri. Seperti halnya ketika bulan Ramadan kita berbuka puasa bersama, bermakan sahur bersama. Sehingga ada kenikmatan tersendiri di sana. Yang demikian tentu harus kita rencanakan, harus kita laksanakan, sehingga kita ada kebaikan-kebaikan yang berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Juga pada hari raya Idul Fitri, maka kita kembali fitrah lagi apabila dalam pelaksanaan bulan puasa di bulan suci ini kita telah melaksanakan ibadah puasa, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, dan bersedekah, berinfak, banyak tersenyum dengan keluarga. Maka ketika Idul Fitri kita kembali fitrah. Artinya kita seakan-akan tidak mempunyai dosa, seperti bayi baru lahir. Maka dari itu jangan rusak kesucian itu. Sesuatu yang sudah suci, sesuatu yang sudah bersih, maka jangan kotori lagi, jangan dikotori lagi. Sehingga pada Idul Fitri kita kembali fitrah. Artinya kita melaksanakan sholat Idul Fitri 2 rakaat. Pada rakaat yang pertama, sebelum membaca surah Al-Fatihah, kita bertakbir 7 kali. Di sela-sela takbir itu kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu Allahu Akbar. Pada rakaat yang kedua kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu Allahu Akbar. Itu di sela-sela takbir. Di rakaat yang kedua disunnahkan bertakbir 5 kali. Kenapa dalam sholat pun kita banyak bertakbir? Karena kita sudah menang. Kita sudah mengalahkan hawa nafsu. Kita sudah kembali fitri, kembali suci. Sehingga jangan kotori kesucian itu dengan hal-hal buruk di bulan-bulan berikutnya. Setelah Idul Fitri, kita disunnahkan untuk berkunjung ke leluhur kita. Kita disunnahkan ziarah kubur untuk mendoakan mereka, mumpung kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Betapa bangganya dan bahagianya leluhur kita melihat kita sudah kembali fitrah. Setelah itu, asalkan kalau perempuan tidak mengumbar aurat, tidak menimbulkan maksiat, maka disunnahkan. Akan tetapi apabila menimbulkan hal-hal buruk, maka lebih baik bagi kaum wanita tinggal di rumah saja, mendoakan para leluhur dari rumah saja. Setelah ziarah kubur, maka kita berkunjung ke saudara sanak famili kita. Kita bermaaf-maafan. Karena agar kefitrahan kita, kesucian kita itu betul-betul bersih. Sehingga dalam 1 tahun sebelumnya bisa saja kita mempunyai kesalahan. Bisa saja kita ada khilaf bersama keluarga, bersama saudara. Maka kita bermaaf-maafkan. Sehingga insya Allah kita dapat derajat yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita
setelah terbenamnya matahari di malam Idul Fitri, kita disunnahkan bertakbir dan tanpa batas, tidak dibatasi. Dalam kita bertakbir, maka hati kita harus nyambung pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diberi kesempatan, diberi umur, diberi kesehatan, ada keluarga, ada istri, ada anak. Itu atas kebesaran Allah, nikmat Allah. Bahkan kita ada dalam Islam, ada di iman yang benar ini, semata-mata itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang maha besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan, kekhilafan dari kami Pondok Pesantren Al-Mawardi. Mohon maaf kepada semua pemirsa, juga kepada semua simpatisan dan alumni Pondok Pesantren Al-Mawardi. Semoga kita bisa berjumpa kembali di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.